pendengar setia Nutrivital. Seneng banget bisa ketemu lagi di episode baru kita. Seperti biasa, kita akan kupas tuntas info seputar gizi, kesehatan, dan gaya hidup aktif. Hari ini topiknya seru banget dan relatable untuk banyak orang. Apalagi buat kalian yang lagi aktif olahraga atau bahkan atlet. Tahu nggak sih, gizi bisa banget menentukan performa kita di lapangan. Tapi kalau salah, wah dampaknya bisa fatal loh. Bukan cuma ke performa, tapi juga ke kesehatan jangka panjang. Nah, supaya nggak salah langkah, kita bakal bahas nih, apa aja sih mitos seputar gizi atlet yang sering banget beredar? Dan mana sih yang beneran fakta secara ilmiah? Hari ini aku nggak sendirian loh, udah hadir bareng aku, Kak Laudia, mahasiswa gizi yang lagi fokus mendalami bidang olahraga. Halo Kak Laudia. Halo Kak Lia, seneng banget nih bisa diundang di sini. Nah, itu tuh bener banget sih Kak. Di luar sana tuh banyak banget informasi soal makanan dan suplemen buat atlet. Tapi, kadang malah bikin bingung karena banyak yang bertentangan gitu. Ya, makanya penting banget hari ini kita kulik bareng. Dan pastinya kita juga kedatangan tamu spesial. Ibu Farhana, ahli gizi olahraga yang udah berpengalaman membimbing banyak atlet nasional. Halo Bu Farhana. Halo Kak Alia, halo Kak Laudia, dan semua pendengar Nutrivital. Senang sekali bisa berbagi hari ini. Nah, semoga obrolan kita bisa membantu meluruskan informasi yang mungkin selama ini simpang siur tentang gizi atlet dan olahraga ya. Nah, sebelum kita nyebur ke mitos-mitosnya, Bu Farhana boleh nggak dijelasin kenapa sih gizi itu sepenting itu untuk atlet? Bener banget nih Kak Alia. Jadi tubuh kita tuh kan ibaratnya mesin. Nah, untuk bisa kerja maksimal butuh bahan bakar yang pas. Buat atlet sendiri, kebutuhan ini tuh jauh lebih spesifik. Gizi yang tepat buat atlet bisa meningkatkan stamina, mempercepat pemulihan, mendukung pertumbuhan otot hingga mencegah cedera. Tapi, kalau asupan gizinya nggak sesuai, bukan cuma performa yang turun, tapi juga risiko yang seperti kelelahan, cedera, bahkan risiko penyakit pun bisa meningkat. Nah, aku juga pernah dengar nih Bu, katanya kalau kekurangan energi, atlet bisa kena sindrom overtraining. Apa itu benar Bu? Betul banget nih Kak Laudia. Kondisi overtraining syndrome itu termasuk hal yang serius. Gejalanya bisa berupa kelelahan yang terus-menerus, penurunan performa, gangguan tidur, bahkan masalah psikologis seperti depresi. Padahal, kadang akar masalahnya itu hanya karena asupan energi dan zat gizinya itu kurang tercukupi. Wah, baru mulai aja udah banyak insight baru nih. Jadi jelas ya teman-teman, gizi bukan sekedar soal kenyang atau enggak, tapi sangat strategis buat performa. Oke, kita mulai bahas mitos ya. Yang pertama ini cukup klasik. Katanya minum susu setelah olahraga bikin diare. Gimana tuh Bu, beneran? Iya, itu juga salah satu mitos yang paling sering saya dengar ya. Oke, jadi yang sebenarnya terjadi, susu itu kan sumber zat gizi yang sangat baik ya, terutama setelah olahraga berat. Tapi kalau seseorang mengalami diare setelah minum susu, biasanya itu karena dia punya intoleransi laktosa, bukan karena susunya itu sendiri. Jadi tidak semua orang mengalami diare setelah minum susu pada saat olahraga. Aku kurang paham nih Bu sama penjelasan intoleransi laktosa. Intoleransi laktosa itu yang gimana sih Bu? Apa boleh dijelasin sedikit? Intoleransi laktosa terjadi saat tubuh seseorang kekurangan enzim laktase. Nah, enzim laktase ini tugasnya mencerna laktosa atau gula alami yang ada di dalam susu. Tapi kalau enzimnya berkurang, laktosa itu tidak akan tercerna sempurna, kemudian menyebabkan gejala seperti kembung, diare, atau sakit perut. Jadi kesimpulannya,
Bukan semua orang bakal diare gara-gara susu ya? Betul banget Kak Alia. Bahkan, bagi orang yang tidak mengalami intoleransi laktosa, minum susu setelah olahraga itu dianjurkan karena bisa membantu pemulihan otot dan menjaga keseimbangan cairan tubuh setelah berolahraga. Oh gitu ya Bu. Kalau yang intoleransi itu berarti harus pantang susu ya Bu. Sebetulnya nggak harus total ya. Ada beberapa alternatif susu seperti susu bebas laktosa atau sumber protein lain seperti yogurt atau bahkan susu nabati yang difortifikasi. Seperti contohnya susu kedelai. Nah, kuncinya kenali tubuh masing-masing dulu sebelum mengkonsumsi susu tersebut. Nah, kita ada pertanyaan juga nih dari pendengar Tia Nutrify Talk yang udah masuk lewat DM Instagram. Pertanyaannya dari @fitrunner_JKT. Pertanyaannya, kalau saya minum susu coklat setelah lari, itu malah bikin gemuk nggak sih? Pertanyaan bagus nih. Jawabannya adalah tidak kalau porsi dan waktunya tepat. Susu coklat itu sumber kombinasi karbohidrat dan protein yang pas untuk pemulihan otot setelah olahraga berat. Tapi tentu saja disesuaikan dengan kebutuhan energi harian masing-masing ya. Nah, jadi minum susu coklat itu bisa jadi recovery drink alami ya Bu. Nah, tepat sekali Kak Laudia. Nah, lanjut nih, mitos berikutnya, kalau mau cepat berotot, harus makan protein sebanyak-banyaknya ditambah suplemen. Nah, ini juga jadi mitos yang cukup ramai ya sekarang. Oke, jadi protein itu memang cukup penting, sangat penting ya. Tapi tubuh kita itu ada batas maksimal dalam menyerap protein. Kalau kebanyakan, sisanya bukan malah jadi otot, tapi malah dibuang oleh tubuh. Dan menyebabkan beban kerja ginjal itu jadi meningkat. Kalau terlalu lama, bisa memicu gangguan fungsi ginjal. Aku pernah lihat Bu, temanku itu makan 5-6 scoop whey protein sehari. Katanya sih, biar cepet gede ototnya. Wah, kalau itu cukup berlebihan ya. Tapi sebetulnya yang lebih penting, keseimbangan antara asupan energi, karbohidrat, protein, dan lemak sehat. Otot itu kan butuh semua itu untuk tumbuh optimal dan suplemen itu bukan jalan pintas. Fokus utama tetap pada makanan sehari-hari yang bergizi seimbang itu. Berarti kalau nggak seimbang, meskipun suplemennya banyak, jadinya malah sia-sia ya? Betul, bahkan bisa kontraproduktif. Nah, sekarang kita main games cepat, setuju atau tidak setuju. Jadi Bu Farhana dan Laudia harus jawab cepat ya, nggak boleh mikir lama. Aku kasih pernyataan, nanti kalian jawabnya setuju atau tidak setuju. Terus wajib dikasih sedikit alasan ya. Oke, kita mulai dari pernyataan pertama. Atlet harus makan karbohidrat setiap hari. Kalau aku setuju, karena menurutku karbohidrat itu penting banget sebagai sumber energi utama, apalagi ini buat atlet. Setuju, karena tanpa karbohidrat yang cukup, tubuh malah bisa lemas dan proses recovery itu jadi lebih lama. Nah, untuk pernyataan kedua, semakin banyak keringat keluar, tandanya olahraga makin efektif. Kalau untuk pernyataan yang kedua ini, aku tidak setuju ya Kak, karena keringat itu cara tubuh untuk mendinginkan diri, bukan indikator seberapa efektif olahraganya. Tidak setuju, karena ada banyak faktor lain yang menentukan efektivitas latihan itu bukan cuma dari jumlah keringat yang keluar. Wah, keren banget nih jawaban kalian. Benar semua. Sekarang soal kafein dan sport drink. Banyak yang minum kopi sebelum lari maraton atau selalu bawa sport drink bahkan buat olahraga ringan. Kalau soal ini gimana, Bu? Ya, kafein itu memang punya efek ergogenik. Artinya dia bisa meningkatkan performa kalau dosisnya tepat.
Biasanya itu sekitar 3 hingga 6 mg per kilogram berat badan. Jadi misalnya ada orang dengan berat badan 60 kg, nah konsumsi kafeinnya ini maksimal sekitar 180 hingga 360 mg kafein atau sekitar 1 hingga 2 cangkir kopi. Tapi kalau berlebihan bisa menyebabkan jantung berdebar, cemas, atau bahkan gangguan tidur. Itu bagi semua orang ataupun atlet juga. Nah, kalau untuk yang sport drink itu gimana ya, Bu? Sport drink itu fungsinya untuk mengganti elektrolit setelah olahraga berat atau berkepanjangan ya. Contohnya seperti lari maraton atau pertandingan basket yang sampai 2 jam. Tapi kalau hanya olahraga ringan, malah itu bisa menambah asupan gula yang sebenarnya tidak diperlukan oleh tubuh. Jadi jangan asal ngikut-ngikut tren ya minum ini itu. Betul sekali. Jadi harus paham ya, kapan sport drink itu dibutuhkan, kapan juga tidak diperlukan. Konsumsi berlebihan itu kan sama bahayanya dengan konsumsi kurang. Wah, seru banget sih obrolan hari ini. Menurut aku, informasi ini nggak cuma penting buat atlet, tapi penting juga untuk semua orang yang mau mulai hidup sehat. Aku juga ngerasa dapat banyak banget pencerahan nih, Kak. Ternyata banyak banget hal yang kelihatannya simpel, tapi butuh pengetahuan yang luas biar nggak salah ambil keputusan. Saya berharap setelah ini pendengar jadi lebih kritis dalam menerima informasi yang beredar. Kalau ragu-ragu, silakan konsultasikan kepada ahli terlebih dahulu. Jangan cuma ikut-ikutan kata orang nih, karena setiap tubuh itu kan unik dan butuh pendekatan secara personal. Jadi diri kita sendiri harus lebih mengenal tubuh sendiri. Begitu Kak Alia? Wah, terima kasih banyak Bu Farhana atas ilmu yang luar biasa hari ini. Dan makasih juga buat Kak Laudia yang udah mau sharing pengalaman-pengalamannya. Dan tentu saja terima kasih untuk semua pendengar Nutrify Talk. Dan sampai ketemu di episode berikutnya. Tetap semangat, tetap sehat, dan ingat, gizi itu bukan mitos, tapi ilmu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.